Batam TV, Inspirasi Kepri. Halo pemirsa Batam TV dimanapun Anda berada, senang sekali bertemu lagi bersama saya Kristi dalam program Kepri Cerdas. Dan pemirsa, di era yang semakin modern ini, kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan berkembang sangat pesat. Namun tantangan terbesar yang kita hadapi bukan hanya bagaimana menguasai teknologi, tetapi juga bagaimana membentuk generasi yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki karakter yang kuat dan berakhlak mulia. Dan untuk membahas hal ini lebih dalam, saat ini di Studio Batam TV kita sudah kedatangan dua narasumber istimewa yang memiliki peran penting dalam membentuk generasi unggul di Al-Fadlu 7 Batam. Yang pertama ada Bapak Abdul Qodir SPDI selaku Kepala Sekolah Al-Fadlu 7 Batam. Selamat sore Bapak. Ya, selamat sore. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya Pak. Sehat. Oke, baik. Dan selanjutnya juga hadir di Studio Batam TV bersama saya dan Pak Abdul Qodir, yaitu Bapak Muhammad Komarudin selaku Sekretaris Yayasan Al-Fadlu 7 Batam. Selamat sore Mas. Selamat sore Kak Kristi. Gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah. Alhamdulillah Bapak dan Mas sehat-sehat sampai ke Studio Batam Televisi. Sampai hari ini kita bisa berdialog bersama. Ya, alhamdulillah. Baik. Nah, pemirsa, pada hari ini Kepri Cerdas hari ini mengangkat tema membentuk karakter dalam ilmu pengetahuan, teknologi kreatif dan berakhlak mulia. Saya langsung ke Mas Komar. Baik. Mas Komar, mungkin boleh diperkenalkan terlebih dahulu profil dari sekolah atau pondok pesantren Al-Fadlu 7 Batam ini seperti apa, Mas? Baik. Silakan. Sebelumnya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Komarudin selaku Sekretaris Yayasan, dan untuk Ketua Yayasan sendiri itu Bapak Kiai Haji Muhammad Kamaludin. Beliau sebagai Ketua Yayasan Al-Fadlu 7 dan menjadi Ketua DPRD Kota Batam. Gitu. Terus Al-Fadlu 7 sendiri itu salah satu cabang dari Al-Fadlu Pusat gitu. Al-Fadlu Pusat itu berada di Kaliwungu, Kendal, Jawa Tengah gitu. Jadi Al-Fadlu 7 ini spesial ya, karena pertama kali cabang Al-Fadlu yang di luar Pulau Jawa gitu. Yang kita ketahui di Kota Batam ini kan banyak berbagai macam suku, berbagai macam agama gitu. Jadi tantangannya agak luar biasa kalau di Al-Fadlu 7 ini gitu. Terus di Al-Fadlu Pusat, Al-Fadlu 1 itu pendirinya Syekhona Abah Kiai Haji Dimyati Rois, dan pengasuh utamanya itu Kiai Haji Alamuddin Rois. Beliau juga pengasuh pusat dan menjadi anggota DPR RI di Jawa Tengah. Kalau untuk Al-Fadlu Pusat itu sistem pembelajarannya tidak ada umum gitu. Jadi ketika di Al-Fadlu Pusat itu hanya belajar tentang kitab. Tetapi bagi orang tua yang ingin memondokkan anaknya sekaligus sekolah umum itu ada di Al-Fadlu 2 gitu. Ketika orang tuanya ingin anaknya hafal Al-Quran dan ikut sekolah umum itu ada di Al-Fadlu 3 gitu, dan seterusnya. Terus kalau di Al-Fadlu 7 ini agak spesial sedikit gitu, karena mungkin ya beda dari Al-Fadlu yang lain gitu. Kalau Al-Fadlu 7 ini kan santrinya banyak yang berbagai macam suku gitu, dari ada yang Padang, ada yang Melayu, ada yang Jawa, Medan, semua ada gitu. Kalau di Al-Fadlu di Jawa Tengah itu kan mayoritas dari Jawa gitu. Itulah salah satu profil dari Al-Fadlu 7. Baik, jadi Mas sempat menyebutkan tadi bahwa ada sekolah yang Al-Fadlu 1 beda lagi goalsnya. Iya, betul. Yang Al-Fadlu 2 juga beda lagi. Apakah
setiap 1 sampai 7 ini beda-beda goalsnya Mas? Kalau hanya yang beda cuman di Al-Fadlu 1 sih. Kalau di Al-Fadlu 1 itu dia lebih ke salafiyah gitu, ilmu tua gitu. Jadi mereka hanya belajar tentang kitab kuning, kitab dan lain sebagainya gitu. Jadi Benar-benar mencetak ulama. menyetak ulama dari sana gitu. Jadi khusus gitu, dari sana khusus. Jadi nggak ada sekolah formalnya. Gitu. Kalau yang lain sama semua gitu. Ada pondoknya, ada sekolahnya gitu. Gitu. Baik, terima kasih Mas. Saya ke Pak Abdul nih Pak. Ya. Menyambung dari jawaban Mas Komar tadi, kan kita sempat cerita tadi di belakang bahwa ada Al-Fadlu 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 7 ada di Ya. Batam. Nah, kenapa nih Pak memilih Kota Batam untuk mendirikan pondok pesantren Al-Fadlu? Silakan Pak. Ya, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, untuk kenapa kita mendirikan Al-Fadlu 7 di Batam. Jadi kita berangkat dari, kita ini sama-sama perantau. Perantau dalam hal tujuan utama pasti mencari penghidupan yang lebih baik dari sisi ekonomi. Ternyata memang tahun 2000 saya ke Batam, kemudian juga Pak Haji Kamaluddin juga ke Batam, terus ketemu di sini berkolaborasi. Saya sebagai dari awal memang punya prinsip intang surullah yang surkum. Kita harus berjuang membantu atau membantu agama Allah, maka pasti Allah menolongnya. Saya alhamdulillah juga bagian dari dari awal dari 2000 2001 saya mendirikan lembaga pendidikan TK dari Yayasan Muslimat NU, terus mendirikan masjid, musola dan sebagainya. Kita menginisiasi itu, terus ketemu ngobrol selalu, alhamdulillah kolaborasi dengan Pak Haji Kamaluddin yang dulu masih bujangan dan selalu gesit kemana-kemana, selalu ngobrol, yang punya visi luar biasa. Akhirnya satu saat kita balik untuk silaturahmi ke pondok pesantren Al-Fadlu 1 karena di tempat beliau Abah Dimyati Rois masih sugeng, masih hidup maksud saya, sehingga ini selalu kalau kita sowan pasti dikasih nasihat-nasihat. Nah, tapi ini nasihat yang sangat luar biasa, seperti pesan terakhir gitu, maka kita sebut sebagai wasiat. Wasiat beliau begini, itu disampaikan kepada santri terdekatnya yaitu Pak Haji Muhammad Kamaluddin. Nah, jadi maaf ini saya mengistilahkan ini, mal awakmu ngedek nih pondok, bahasa Jawanya gitu kan. Di bahasa Indonesia itu saya translate ke bahasa Indonesia, mal kamu harus mendirikan pondok, karena banyak orang yang basicnya bukan pondok pesantren berani mendirikan pondok pesantren. Kamu ini orang pondok, kamu orang pesantren harus mendirikan pondok. Tahun ini dirikan pondok yang ada sekolahnya, jangan dibalik. Ini penting. Jadi istimewa ini bagian dari istimewa yang disampaikan oleh sekretaris beliau Pak Komarudin, Pak Muhammad Komarudin yang menyampaikan ini. Jadi ini sebagian dari istimewa di situ, bahwa dirikan pondok pesantren yang ada sekolahnya. Nah, disinilah titik atau letak makna kenapa pondok yang ada sekolahnya. Di awal saya sampaikan bahwa kita ke Batam itu cari duit, jadi penghidupan baru, sehingga banyak orang yang mohon maaf lupa kepada tujuan hidup. Apa itu tujuan hidup? Akhirat. Jadi sehingga ketika hanya cari duit, lupa ibadah, lupa nilai religi dalam jiwa, maka kemudian menginspirasi kita, dan juga karena dawuh atau wasiat dari Abah Dimyati Rois untuk mendirikan pondok pesantren yang ada sekolahnya, maka kemudian kita bekerja keras, dan itu tahun itu juga beliau dawuh tahun ini ya, maka tahun 2 tahun yang lalu kita langsung mengadakan peletakan batu pertama yang di lokasi ini. Jadi kemudian ini makna dari, jadi kita mendirikan Al-Fadlu 7 pengen membangun nilai spiritual dan religi, supaya kita tidak hanya mengejar dunia tapi ada keseimbangan dunia akhirat. Jadi wabtaghi fima atakallahu daral akhirah
wala tansana nasibaka minad dunya. Carilah dunia, ora masalah, tapi jangan lupa akhirat. Inilah yang mendasari kemudian ada pondok yang ada sekolahnya. Itulah kira-kira. Baik, jadi diwasiati untuk mendirikan pondok yang Ya. ada sekolahnya seperti itu ya betul. Pak. Nah, terus nih Pak, gimana nih Pak konsep pembelajaran di Ponpes Al-Fadlu 7 Batam ini Pak, untuk seperti tema kita tadi, untuk mendapatkan ilmu pengetahuan, teknologi kreatif, dan tentunya pembentukan karakter dan akhlak yang mulia untuk murid-muridnya. Ya, oke, Silakan oke. Pak. Terima kasih. Jadi gini, pondok pesantren, jadi memang kita mendirikan pondok pesantren Al-Fadlu 7. Setelah itu kita berpikir karena ada ekornya tadi, yang ada sekolahnya, maka kemudian kita juga mendirikan sekaligus sekolah yang di situ SMP, Sekolah Menengah Pertama, yang berkurikulum Dinas Pendidikan Kota Batam. Artinya kita mengikor dalam pendirian SMP, tapi supaya tetap tidak hilang nilai religinya, maka saya ngobrol, komunikasi banyak hal dengan beliau, Pak Haji Muhammad Kamaluddin, untuk memberi nama SMP Pondok Pesantren Al-Fadlu 7. Itu jangan lupa. Jadi bukan sekedar SMP saja, tapi SMP Pondok Pesantren Al-Fadlu 7. Kami pengen mengkolaborasi antara kurikulum Dinas Pendidikan dengan kurikulum Departemen Agama. Jadi kita ada basic kurikulum nasional dan pondok pesantren yang berada di bawah Departemen Agama, gitulah kira-kira Pak. Oke, baik. Lalu selanjutnya langkah konkret seperti apa Pak yang sudah dilakukan dari SMP Ponpes Al-Fadlu 7 Batam untuk membangkitkan semangat mungkin dan membentuk karakter murid-murid yang ada di SMP Ponpes Al-Fadlu 7 ini? Ya, alhamdulillah. Memang kita menyadari latar belakang anak-anak itu macam-macam. Ada yang memang anaknya pengen mondok, ada yang sebenarnya yang pengen orang tuanya. Terus kemudian dengan latar belakang dan kultur berbeda, seperti tadi disampaikan oleh beliau Mas Komarudin, ada orang Medan, orang Batak, ada Jawa, Aceh, Padang, Melayu. Dari berbagai kultur dan bahasa inilah tantangan kita untuk mengkonkretkan atau mewujudkan sebuah pendidikan, mengkolaborasikan antara Dinas Pendidikan, kurikulum Dinas Pendidikan dan kurikulum Departemen Agama di dalam pesantren. Sehingga memang di dalam pesantren itu selain belajar ilmu umum, kita juga belajar ilmu agama dari kitab kuning macam Arba'in Nawawi, kitab fikih Safinatun Najah, kitab hadis, luwabul hadis, dan itu adalah berisi tentang membentuk karakter dan spiritualitas anak supaya menghadapi dunia global digital ini, anak-anak tetap mampu menahan diri untuk, katakanlah, karena kita melihat betapa perkembangan media itu sangat mengerikan. Kalau anak itu tidak direm dengan agama, maka dari situlah kita berusaha semaksimal mungkin memberikan bekal kepada anak. Jadi media kita di pondok kita sediakan tetap ada. Jangan sampai anak itu buta media, itu justru berbahaya. Jadi media tetap kita berikan, pendidikan TIK utamanya kita berikan supaya anak-anak juga bahasa almarhum Profesor Dr. Habibie mengatakan imtek dan imtak, ilmu pengetahuan dan teknologi, dan iman dan takwanya ada. Itulah dari makna Al-Fadlu 7 supaya menjadi sekolah yang luar biasa. Baik, saya ke Mas Komar. Mas Komar, tadi Bapak sudah menyebutkan bahwa mungkin dari sekolah sendiri untuk menanggulangi era globalisasi saat ini itu menahan murid-murid untuk tetap bisa mengikuti era
4.0 ini, namun tetap ingat untuk Ya. akhlaknya yang tetap mulia. Nah, Mas Komar sendiri nih sebagai admin atau Ya. sekretaris yayasan, itu sejauh ini melihat bagaimana sekolah itu membimbing anak-anak tuh Mas dalam memanfaatkan teknologi secara positif dan bertanggung jawab. Silakan Mas. Ya, dari pihak yayasan sendiri, apapun kegiatan dari sekolah, kita selalu mensupport, kita selalu mendukung. Jadi apapun yang dibutuhkan selalu kita sediakan gitu. Contoh, ada beberapa anak kita ini yang mempunyai kemampuan gitu, mempunyai bakat. Contoh, ada yang bisa nari. Nah, nanti kita sediakan, kita kasih guru les nari. Ada yang bisa sholawatan dan musik atau hadroh itu kan. Itu nanti kita sediakan alatnya, terus pengajarnya gitu. Jadi walaupun anak kita di pondok pesantren, tetapi anak kita harus mengeluarkan bakat terpendamnya gitu. Walaupun di pondok itu tidak seperti yang mereka bayangkan. Bayangan orang tua itu kan kadang kalau anak kita di pondok itu kan ngaji belajar gitu. Kalau kami enggak. Kalau kami tetap kita seimbangkan antara tadi ilmu agama, ilmu umum, dan kreativitas anak. Gitu. Baik, itu berarti sejauh ini yayasan sendiri dan sekolah mendukung secara penuh keterampilan anak-anak melalui era digital saat ini, begitu. Lalu sejauh ini tantangan terbesar untuk membentuk karakter siswa nih, Mas, yang memiliki akhlak mulia di tengah kemajuan teknologi saat ini seperti apa? Silakan. Yang kita ketahui, khususnya anak Batam ya, agak berat lah kalau untuk anak Batam ini, karena anak SD sekarang itu pasti dia mempunyai HP masing-masing gitu. Jadi kita harus membiasakan anak untuk hidup prihatin kalau di pondok. Kenapa? Karena di pondok kita sendiri itu kita larang anak membawa alat elektronik gitu, HP, laptop dan lain sebagainya itu. Tetapi ketika anak itu mempunyai kemampuan, dia bisa bermain komputer atau program lainnya atau lainnya lah. Jadi kita sediakan gitu. Kita komputer kita sediakan, TV pun kita sediakan gitu. Tapi semua itu tidak menggeser nilai-nilai moral dan akhlak gitu. Jadi anak ini tetap ngikutin perkembangan digital modern gitu, tapi tidak menggeser nilai-nilai moral gitu. Terus untuk membentuk anak itu ya agak sedikit berat gitu, karena kita di pondok pesantren itu harus memberi contoh akhlak mulia, harus memberi pelajaran sosial gitu. Jadi kan anak di pondok pesantren ini kan tidak hanya dapat materi, jadi mereka langsung terjun di lapangan karena mereka jauh dari orang tua, hidup bareng sama kawan-kawannya gitu. Jadi mereka langsung belajar di lapangan gitu, tidak hanya teori gitu. Terus kita harus memberi pelajaran tentang nilai-nilai Pancasila, kita harus memberi pelajaran berpikir kritis, sifatnya untuk membangun, dan kita harus memberi pelajaran anak-anak ini tentang menjadi pemimpin gitu. Jadi karena apa? Karena kelak anak ini, ketika anak ini lulus, mereka harus mengamalkan ilmunya di tengah-tengah masyarakat. Mungkin saya bisa menambahi sedikit dari yang disampaikan Mas Komar. Jadi membentuk karakter itu ya, lagi pesantren itu sistemnya beda dengan sekolahan. Maka beliau nyampaikan yang pondok yang ada sekolahnya. Karena pondok itu kita boarding atau nginep. Jadi nginep itu tidak sekedar ngaji dan yang terpenting bahwa di pondok itu ada pengasuhnya. Jadi pengasuh itu memberi contoh dalam keseharian. Jadi anak-anak itu melihat pengasuhnya bagaimana, ustadzah-ustadzahnya bagaimana, perilaku ustadz-ustadzahnya bagaimana. Dari situlah anak akan tergerak ya secara mandiri, karena memang yang dikatakan oleh Mas Komar sebagai agak berat itu karena tadi saya sampaikan di depan,
anak itu berangkat dari kultur dan kebiasaan berbeda-beda. Jadi kok tiba-tiba langsung di pondok terus harus mandiri, mandi sendiri, artinya ya nyuci. Ada sih hal-hal kita yang perlu kita bantu dalam hal nyuci, tapi nyuci sendiri, membersihkan, menata tempat tidur sendiri, terus harus mau tidak mau harus berbagi dengan teman-temannya dalam hal tempat, dalam hal ya itulah mau tidak mau, karena sudah berangkat bismillah tadi, maka insya Allah dari situ terus dibimbing oleh guru-guru, dibimbing oleh para pengasuh dengan melihat akhlak dan haliyah itu adalah akhlak harian dari pengasuh yang alhamdulillah senantiasa memberi contoh yang baik kepada anak-anak, sehingga dari situ kita harapkan insya Allah anak-anak akan mampu merubah karakter yang sebelumnya kurang bisa dikatakan sedikit agak ini bisa kepada yang lebih positif. Lebih-lebih kita ini punya program yang namanya public speaking. Jadi punya program public speaking itu dalam rangka melatih mental anak untuk menyampaikan pikiran kritis, menjadi wartawan, menjadi apa yang selama ini ada di dalam pikirannya untuk bisa dikeluarkan, berpendapat dan berdebat dan lain sebagainya. Itulah usaha kita, dan itu sudah kita lakukan, artinya berdebat atau public speaking, terus menjadi wartawan istilahnya, karena public speaking itu harus harus dimengerti oleh anak, terus menjadi dai-dai atau dai-dai kecil lah semacam itu. Itulah yang kita buat kepada anak-anak, dan alhamdulillah ini sudah berlangsung, bukan rencana, ini sudah ada. Baik Pak, ini kita tadi bahas sedikit mengenai ekstrakurikuler ya Pak ya. Mungkin nanti kita di segmen berikutnya bisa kita gali lebih dalam lagi Pak. Siap. Baik pemirsa Batam TV, tetap bersama kami dalam program KPRI Cerdas. Kami akan kembali sesaat lagi. Temukan pesona alam yang memukau, petualangan seru, dan kuliner lezat yang hanya ada di Batam. Dari aktivitas air yang mendebarkan, hingga destinasi wisata yang memanjakan mata, Batam punya semuanya. Jelajahi ikon-ikon kota yang mempesona dan rasakan kehangatan budaya lokal. Dan jangan lewatkan sajian kuliner Batam yang menggugah selera, dari seafood segar hingga hidangan tradisional yang autentik. Belanja puas di pusat perbelanjaan modern yang lengkap dan nyaman. Batam, destinasi sempurna untuk liburan yang tak terlupakan. Tayang setiap hari hanya di Batam Televisi. Amazing Batam, enjoy the new city. Hai adik-adik, saatnya seru-seruan di Anak Batam Ceria. Acara seru khusus untuk anak-anak Batam, game seru dan edukatif, kegiatan kreatif dan seni, cerita-cerita inspiratif untuk tumbuh bersama. Tayang setiap minggu pukul 10 hingga 11 waktu Indonesia Barat. Anak Batam Ceria hanya di Batam Televisi, inspirasi KPRI. Ceria bersama, inspirasi selalu. Auto Insight, program otomotif paling lengkap dan seru. Dari mesin canggih hingga modifikasi kreatif, kami hadirkan segalanya untuk para pecinta otomotif. Info terkini, inspirasi tak terbatas, semua ada di Auto Insight. Jangan sampai ketinggalan. Auto Insight, otomotif lebih dari sekedar kendaraan. Tonton Auto Insight setiap Kamis pukul 11 hingga 12 waktu Indonesia Barat, hanya di Batam Televisi. Batam Property, program spesial yang mengupas tuntas pilihan properti terbaik di Kota Batam. Hunian strategis,
investasi menguntungkan? Semua jawabannya ada di sini. Jelajahi peluang properti terbaik di Batam dan wujudkan impian Anda bersama kami. Jangan lewatkan Batam Properti, temukan masa depan Anda di sini. Tonton Batam Properti setiap Rabu pukul 11 hingga 12 waktu Indonesia Barat hanya di Batam TV. Di tengah dinamika kehidupan, kasih dan iman menjadi pegangan yang kokoh untuk jiwa yang merindukan kedamaian. Kasih membangun, iman menguatkan. Kasih dan iman hadir untuk menemani perjalanan rohanimu. Saksikan Kasih dan Iman, program rohani Kristiani yang membawa inspirasi, penguatan iman dan pesan kasih dari firman Tuhan untuk masyarakat Kepulauan Riau. Hadir setiap hari Minggu pukul 13 waktu Indonesia Barat hanya di Batam Televisi Inspirasi Kepri. Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Kepri Cerdas dan saya akan lanjutkan dialog yang menarik pada hari ini masih bersama Pak Abdul Qodir dan Mas Komarudin. Saya ke Mas Komar dulu. Mas Komar, tadi Bapak sudah menyebutkan ada beberapa ekskul nih Mas. Yeah. Mungkin Mas boleh sebutkan lagi ada apa aja sih ekskulnya di SMP Ponpes Al-Fadlu 7 Batam ini dan bagaimana sejauh ini antusiasme dari murid-murid dari SMP Al-Fadlu, Mas? Silakan. Iya, terima kasih. Kalau untuk ekskulnya itu kita mempunyai beberapa program dari mingguan, bulanan, semesteran, dan tahunan gitu. Jadi untuk yang mingguan itu kita ada di hari Sabtu, itu ada di public speaking. Jadi anak itu diberi pembelajaran untuk berbicara di depan umum. Di situ ada yang bahasa Arab, ada yang bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Terus ada di olahraga. Olahraga itu ada voli, futsal. Kemarin kita mengikuti beberapa event lomba futsal, ya walaupun belum mendapatkan hasil ya, tapi dengan adanya anak ini tampil ikut serta lomba itu udah luar biasa gitu. Ada nilai plus dari anak itu tersebut gitu. Karena itu kan mental kan gitu. Terus kami ada hadroh itu untuk sholawatan, terus ceramah itu di hari malam Jumat gitu. Jadi di malam Jumat itu kita ada semacam kegiatan namanya Allah Berjanji. Itu di situ pengisi acaranya dari santri semua. Jadi ada MC-nya, ada pengisi acaranya, ada hadrohnya sholawatan itu. Terus yang pengisi acara itu bergantian gitu. Jadi anak itu di rolling semuanya. Jadi semua mendapat bagian gitu. Karena yang terpenting itu mental gitu, kalau kami gitu. Terus untuk program semesteran itu 6 bulan sekali. Di semester 1 itu kita ada hataman juz amma gitu. Hataman juz amma, hataman juz yang lain, juz 1, juz 2, juz 3. Jadi Pondok Pesantren Al-Fadlu 7 ini sudah berjalan 2 tahun, alhamdulillah. Setiap semester 1 ada kegiatan hataman juz amma itu alhamdulillah. Jadi padahal anak ini efektif belajar, efektif ngaji itu baru 5 bulan. Tetapi di tahun kemarin ini ada sekitar 100 anak yang hatam juz amma. Itu alhamdulillah itu. Ada nilai plus ya. Bil goib ya. Di luar kepala. Nah, di luar kepala gitu. Terus ada beberapa anak yang sudah agak lumayan hafalannya itu ada yang 5 juz, ada yang 7 juz gitu. Terus untuk kegiatan tahunan itu ada di puasa. Jadi puasa itu nanti ada hataman tapi beda dengan hataman yang kemarin. Kalau kemarin itu kan hataman juz amma, kalau di semester kedua ini nanti hataman madrasah gitu. Jadi pelajaran-pelajaran kitab ini bagi anak yang sudah hatam nanti kita tampilkan juga, kita kasih penghargaan, kita kasih sertifikat gitu. Terus yang terakhir itu akhirus sana gitu. Akhirus sana itu ya semacam ulang tahun gitu ya. Ulang tahun ya, terus berakhirnya kegiatan belajar mengajar gitu. Jadi di situ nanti kita tampilkan kemampuan anak-anak itu, ada yang nari, nanti ada yang hadroh, sholawatan dan ceramah itu semua nanti kita tampilkan gitu. Itulah.
Jadi potensi anak-anak dalam diri mereka masing-masing itu tetap digali ya Mas, Iya, dan betul. diasah terus. Ya, betul. Jadi dengan kita mengasah kemampuan anak itu ada satu catatan, tidak menggeser nilai-nilai akhlak. Jadi apapun kegiatan, apapun kemampuan anak kita dukung, asal satu tidak menggeser nilai-nilai akhlaknya tersebut. Ya. Baik, nah di belakang kita nih ada beberapa foto nih Mas, mungkin bisa ditampilkan juga di layar televisi kita. Nanti Mas Komar boleh presentasikan Boleh, atau siap. dijelaskan satu persatu. Kalau ini lomba keindahan kamar. Jadi setiap tahun itu nanti kita ada kegiatan yang sifatnya untuk anak ini kebersihan, menjaga keindahan. Nah, kalau ini tari. Mengisi acara. Iya, ini mengisi acara program Batam TV nih. Kebetulan ya Mas. Iya, betul. Oke, Ini lomba tari tradisional Melayu kalau nggak salah ya. Jadi anak kita karena ada yang mempunyai bakat nari, kita ikut sertakan. Gitu. Itu untuk melatih mental mereka. Walaupun mereka di pondok, tapi mereka tetap berprestasi. Ini kita program sekolah ini Pak ya, SMP ya? Ya, program SMP. Iya, ini SMP nih. Istilahnya memberi pengajaran keterampilan. Nah ini nih, print apa itu namanya? Ekoprint ya. Nah, ekoprint ya. Jadi anak kita ajarin ekoprint untuk menggambar di atas kain menggunakan daun, gitu ya. Itu salah satu program sekolah SMP. Ini. Nah, ini hasilnya. Kalau ini lomba cerdas cermat madrasah gitu. Jadi setiap setahun sekali ya ini ada lomba cerdas cermat madrasah, ada cerdas cermat sekolah gitu. Jadi Kalau ini materinya kitab kuning lah. Kitab kuning ini. Tuh. Ini masih tadi lomba kamar. Ini yang putra, ruangan putra ini. Oke, baik. Nah, saya ke Pak Abdul. Ya. Pak Abdul, ini tadi kita sudah melihat beberapa gambar dan terlihat anak-anak memang sangat antusias untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah ya Pak. Ya, betul. Termasuk salah satunya lomba menghias kamar dan selanjutnya ada kegiatan ekoprint seperti itu. Nah lalu nih Pak, kan ini kita bercerita mengenai pondok pesantren pasti identik dengan hafalan-hafalan yang seperti disebutkan Ya, oleh Mas betul. Komar tadi. Nah apakah hafalan-hafalan ini juga mengikut campurkan peran teknologi di dalamnya Pak? Oh ya, Silakan. betul. Jadi secara umum anak-anak ketika kita memberikan pembelajaran umum ya sedikit banyak kita menggunakan media. Ada umpamanya menghafalkan sesuatu syair yang sulit ya kita tampilkan di TV supaya anak-anak belajar bersama. Terus untuk pembelajaran yang lain-lain ya TIK dan sebagainya ya kita tetap media tidak kita tinggalkan karena kita paham PowerPoint itu sangat harus dikenal oleh anak-anak kita ke depan. Kalau kita ketinggalan media, ketinggalan teknologi ya kita tergilas oleh perkembangan zaman. Maka itu kita memberikan anak-anak pemahaman kepada media, kepada ilmu teknologi dengan dibarengi ilmu agama yang dia berfungsi mengerem apabila sedikit melanggar atau kalau melanggar dia langsung bisa kembali. Jadi dia sebagai guide untuk supaya spiritualitasnya tetap hidup gitu. Kira-kira gitu Mbak ya. Baik, nah tadi saya sebutkan juga di awal bahwa perkembangan teknologi ini sangat berkembang dengan pesat nih Pak. Lalu tantangan yang Bapak rasakan sendiri bersama guru-guru yang ada di SMP Ponpes Al-Fadlu 7 Batam ini dalam membimbing siswa supaya tetap memiliki moral yang kuat Pak di tengah arus informasi yang saat ini sedang gencar-gencarnya itu seperti apa Pak? Silakan. Jadi kita ini kan punya program sambangan kepada orang tua. Sambangan itu program orang tua nengok anaknya di pondok gitu kan. 2 bulan sekali kita. Ini Mbak, kisah nyata ini. Anak-anak itu
ternyata bukan kangen dengan bapak ibunya, tapi kangen dengan HP-nya. Karena semua anak itu ternyata punya. Saya sendiri namanya IG, namanya Twitter itu saya tuh tidak istilahnya begitu apa ya, antusias gitu. Tapi anak-anak tuh ya Facebooknya, IG-nya, Twitternya dia punya semua. Jadi wah, kalau ini tidak kita rem dalam hal penggunaannya ya itu bahayanya. Tapi bahwa tadi di depan disampaikan oleh Pak Muhammad Kamarudin bahwa di anak-anak tidak boleh bawa itu semua, bukan berarti anak-anak tidak paham dan tidak bisa komunikasi. Tetap sekolah itu, pondok itu menyediakan alat komunikasi bila terjadi sesuatu dengan anak atau sakit yang sudah kita usahakan kesembuhannya tidak segera sembuh, kita telepon orang tua. Tahu anak-anak pengen telepon sekedar ngobrol, sekedar video call dengan orang tua, kita kasih kesempatan mereka entah untuk mengobati rasa kangennya kepada orang tua. Jadi artinya dibatasi, bukan di stop sama sekali, tetap semua media ada, cuman memang kita batasi cara pemakaiannya. Itulah yang ada di pondok kita. Pokoknya pondok itu jangan digambarkan sebagai tempat yang seram, salah itu, berarti belum pernah mondok. Pondok itu menyenangkan. Kita ada futsal, ada silat, ada badminton, ada pingpong, ada hadroh, ada tari. Jadi kita ini adalah pesantren yang tidak meninggalkan akar budaya. Jadi di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Tanah kita Melayu ini sangat sekali dengan budaya. Jadi budaya Melayu utamanya ya ini bagian dari yang harus kita ajarkan kepada anak-anak kita. Sebab jangan sampai kita lupa dengan budaya kita, bangsa Indonesia ini, utamanya di negeri kita Melayu ini, budaya itu adalah sesuatu yang sangat utama. Sopan santun kepada orang tua, terus berpantun sendiri, itu senantiasa kita ajarkan juga kepada mereka. Jadi jangan dibayangkan pondok pesantren terus melulu belajar agama, akhirat. Tidak. Sekali lagi tadi ada keseimbangan antara dunia dan akhirat. Jadi kita ini hidup di dunia tapi tujuan kita akhirat. Ya gitulah Mbak, kira-kira. Saya kira bisa diterjemah dengan gamblang insya Allah gitu. Baik. Nah Pak, tadi ada yang menarik perhatian saya, salah satunya adalah pembentukan karakter itu mungkin salah satunya sopan santun tadi kepada orang tua. Nah sejauh ini kolaborasi sekolah sendiri dengan orang tua untuk membentuk karakter yang anak sopan dan santun itu seperti apa Pak? Silakan. Oh ya, jadi di pondok itu ada, kalau boleh dikatakan sebagai doktrin, kita harus begini dengan anak, dengan orang tua harus begini, dengan guru harus begini. Itu semua anak lakukan. Awalnya memang berat, tapi sesuatu yang berat kalau nggak dilakukan ya akhirnya nggak terjadi. Tapi kita lakukan, kalau tidak kita hukum dalam arti hukum yang mendidik ya, dalam artian kita kasih sanksi yang mendidik supaya dia tetap bisa menjaga kesopanan. Nah, jadi kalau dulu ketemu atau berbahasa dengan orang tua hahe kau ya, insya Allah dengan mondok insya Allah akan ada perubahan. Bisa ketemu orang tua. Kita nggak pernah bayangkan loh Pak, anak-anak itu ketemu sampai namanya salaman dengan orang tua sampai menunduk-nunduk dengan orang-orang tua, itu begitu luar biasa. Jadi ya itulah cara mendidik kita dalam hal akhlak dan sopan santun, karena itu adalah budaya yang sangat tinggi yang harus kita terus jaga sampai kapanpun. Jadi akhlak kita ajarin. Ada beberapa kitab hadis atau kitab taklim muta'alim yang memberikan inspirasi dan motivasi pada anak. Kalau kamu begini, menghormati orang tua, pahalanya begini, barokahnya begini. Bagaimanapun ada istilah ta'alum bil ilmi, waridho bil hikmah. Kalau pengen pinter tetap harus belajar. Tapi kalau pengen mendapatkan ridho Allah,
harus kita melayani orang tua, melayani guru, melayani santri, itu sesuatu yang luar biasa. Jadi itu perlu diingat, ta'alum bil ilmi waridho bil khidmah. Itulah dalam hal kita meletakkan dasar kepada anak-anak supaya punya karakter, punya akhlak yang luar biasa. Jadi silahkan maju belajar dengan ilmu umum, silahkan, tapi untuk mencari ridho Tuhan, mencari ridho orang tua adalah dengan melayani, berkhidmah, taat, dan seterusnya. Itulah yang kita ajarkan kepada anak-anak kita. Itulah tadi pentingnya menjaga keseimbangan untuk akhirat dan dunia, ya, seperti betul. itu ya Pak. Baik, Pak, kita akan lanjutkan di segmen berikutnya nanti. Ya, Pemirsa Batam TV jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi. Temukan kebijaksanaan hidup dan kedamaian batin di Permata Dhamma. Program spesial yang menghadirkan nilai-nilai luhur ajaran Buddha untuk menemani perjalanan spiritual Anda. Setiap Sabtu pukul 10 hingga 10.30 waktu Indonesia Barat, saksikan pesan-pesan Dharma yang menyejukkan hati dan membawa inspirasi dalam hidup Anda. Permata Dhamma hanya di Batam TV, Inspirasi Kepri. Dialog khusus menghadirkan narasumber yang ahli di bidangnya. Wisatawan Malaysia yang non orang Johor juga salah satu tujuannya Johor ini. Dinas Pariwisata Kabupaten Karimun itu mempunyai target. Adanya kolaborasi, artinya tanpa ada kolaborasi harus berjalan sendiri, apalagi di unsur pemerintah. Jadi usia batu yang ada di Natuna itu sampai 188 juta tahun yang lalu. Jadi KPP ini lahir, makanya namanya juga Kaukus. Ya, Kaukus itu sebenarnya organisasi yang sifatnya temporer. Menyoroti tema menarik dan isu terkini yang terjadi di Kepulauan Riau. Senin sampai dengan Sabtu pukul 3 sore hingga 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di Batam TV, Inspirasi Kepri. Expose Kepri. Program ini dirancang untuk memberikan sorotan khusus pada berita dan informasi dari berbagai sektor. Kedatangan Duta Besar India ini disambut oleh Kepala Dinas Pariwisata Kepulauan Riau, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menyempatkan diri mengunjungi Pulau Penyengat. Dengan tujuan terjadi peningkatan kerjasama khususnya. Event Sport Tourism spektakuler di Asia, Bintan Triathlon 2024 sukses digelar. Perlombaan triathlon digelar sejak Sabtu dan Minggu. Event Natuna Geopark Marathon 2024 yang diselenggarakan 12 Mei 2024 oleh Dinas Pariwisata dan Budaya Kabupaten Natuna diminati prajurit TNI. Peluncuran dan pelayaran perdana MP Putri Anggraini 07 dari Pelabuhan Harbour Bay, Batam ke Pelabuhan Putri Harbour, Johor Bahru, Malaysia. Kami memiliki tea room yang pertama di Asia Tenggara yang berfungsi sebagai pusat penilaian perkembangan, kegiatan pendidikan dan sesi terapi. Halo Batam, mau tahu tentang dunia pendidikan dan peluang karir di masa depan? Yuk saksikan UIB EduTalks, program talk show inspiratif yang membahas segala hal tentang pendidikan, pengembangan diri, dan tips sukses di era modern. Dari informasi kampus, program studi unggulan, hingga kisah sukses alumni, semuanya akan dibahas tuntas di sini. Saksikan UIB EduTalks setiap Kamis pukul 3 sore hanya di Batam Televisi. UIB EduTalk menginspirasi masa depan Anda. Selamat datang di Kepulauan Riau, surganya kuliner Indonesia. Kepulauan Riau tak hanya menawarkan keindahan alam, tetapi juga sebuah petualangan rasa yang tak terlupakan. Dan sekarang hadir di layar Anda, yuk makan di Kepri.
program TV yang akan membawa Anda dalam petualangan kuliner tiada tara. Temui para koki lokal yang berbagi resep rahasia dan cerita di balik setiap hidangan. Jangan lewatkan kesempatan untuk merasakan sensasi kuliner terbaik Kepulauan Riau. Dapatkan petualangan kuliner Anda di Yuk Makan di Kepri setiap hari di Batam Televisi. Yuk Makan di Kepri, sedap betul. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Kepri Cerdas, dan kali ini kita sudah di segmen terakhir. Saya langsung ke Mas Komarudin. Mas Komarudin, kita tadi sudah berbicara mengenai SMP Ponpes Al-Fadlu 7 Batam. Baik. Dan saya mau bertanya nih Mas, kapan sih mau dibuka penerimaan siswa baru untuk tahun ajaran 2025-2026 Mas? Silakan. Untuk penerimaan santri baru atau siswa baru, yang perlu saya sampaikan, santri kita itu sudah 160 putra dan putri. Kita berdiri sudah jalan 2 tahun gitu. belum 2 tahun sih, tapi masih jalan 2 tahun gitu. Alhamdulillah santri kita sudah 160, dan kemarin banyak permintaan dari calon wali santri ingin mendaftarkan anaknya. Lalu kita buka di gelombang pertama itu di bulan Desember gitu. Itu tanggal 10 ya kemarin. Tahun lalu gelombang pertama tutup di Februari. Sekarang yang sudah mendaftarkan sudah 56, alhamdulillah gitu. Terus kuota kita terbatas ya gitu. Karena apa? Karena kalau lebih banyak anak masuk itu nanti nggak efektif untuk belajar mengajarnya gitu. Jadi kita batasin untuk tahun ini sekitar 120-an gitu, 4 lokal gitu. Oke, nah buat pemirsa Batam TV nih Mas yang saat ini lagi nonton dialog kita Kepri Cerdas pada hari ini, mungkin akan mendaftarkan anak-anaknya ke Ponpes Al-Fadlu 7 Batam, itu syaratnya apa aja sih Mas? Kalau untuk syarat sih mudah gitu, yang penting anak ini dan orang tuanya itu berkemauan. Ada rasa kemauan untuk mondok gitu. Kadang kan gini ya, ada yang anaknya mau mondok, orang tuanya nggak ikhlas. Ada yang orang tuanya pengen anaknya mondok, anaknya nggak mau gitu. Jadi itulah tantangan kita di lapangan gitu, untuk meyakinkan antara orang tua dan anaknya gitu. Jadi ada 2 pertanyaan untuk orang tua. Orang tua ini sayang anaknya karena anak, atau orang tuanya ini sayang anak karena Allah gitu. Jadi kalau orang tuanya sayang anak karena anak, ya udah kita turutin anak ini maunya apa gitu. Jadi kalau anaknya pengen beli HP bagus, kita belikan. Pengen anaknya masuk SMP, kita belikan, kita masukkan. Kalau anak ini pengen motor, kita belikan gitu. Itu sayang anak karena anak gitu. Tapi kalau orang tua sayang anak karena Allah, gimana caranya anak ini lebih dekat kepada Allah gitu. Ya itu salah satunya dengan cara memondokkan anak ke pesantren gitu. Terus kenapa sih anak kita harus mondok kan gitu kan? Banyak orang tua bertanya seperti itu. Karena kenapa anak kita harus mondok? Karena kalau anak kita di pondok itu apa saja yang bisa masuk ke otak anak itu bisa kita batasin gitu, bisa kita kontrol gitu. Itulah gunanya anak kita di pondok. Kalau di rumah kan beda. Jadi anak itu kalau di rumah kan HP itu 24 jam, nonton TV 24 jam gitu. Waktunya nggak terkontrol gitu. Tapi ketika anak itu masuk pondok, otomatis anak itu harus menyesuaikan gitu. Aturan pondok, persyaratan pondok gitu. Jadi yang biasanya megang HP 24 jam di pondok tidak bisa. Yang biasanya nonton TV setiap hari di rumah di pondok tidak bisa. Yang biasanya pengen makan apa aja minta sama orang tuanya diturutin, ketika di pondok ya harus prihatin gitu, karena harus sama seperti yang lain lauk pauknya gitu kan. Jadi itulah keadaan di pondok. Terus jika ada orang tua ingin memondokkan anaknya segera, karena kuota kita terbatas dan untuk biaya Kak, gitu. Jadi yang sering disampaikan Bapak Kiai Haji Muhammad Kamaludin selaku Ketua Yayasan,
ketika kita ingin membantu orang, jangan menyusahkan orang itu. Makanya untuk biaya pendaftaran itu kita sangat ringan gitu. Itu hanya 2.900.000. Itu udah semua. Jadi ketika anak itu masuk ke pondok, nggak perlu beli seragam, nggak perlu beli buku, sudah kita sediakan semua. Tinggal bawa baju pribadi. Gitu. Itu mungkin saya bisa tambahin, Pak Mas Komar. Iya. Pendaftaran hanya 200.000. Iya. Membayar 2.900.000 itu karena ini ada hubungannya dengan sekolah kan. Iya. Membayar 2.900.000 itu bukan untuk pondok, tapi untuk kebutuhan anak. Betul. Ada seragam, ada sekian mungkin 4 atau 5 setel seragam. Iya. Ada buku setahun. Iya. Jadi sekali lagi itu adalah untuk kebutuhan anak sendiri, bukan semata-mata untuk pondok, tidak ada. Sekali lagi betul yang disampaikan, kalau membantu itu jangan menyusahkan. Betul. Jadi itu prinsip. Jadi membayar 2.900.000 itu adalah untuk keperluan anak di pondok, dari seragamnya, dari kitabnya, dari bukunya selama setahun, dan apa namanya seragam ada sekian setel, kalau tidak salah 4 atau 7 setel. Itu duit segitu itu wah tidak sebanding, Pak. Betul. Iya. Jadi sekali lagi kita ini berniat membantu untuk tidak menyusahkan. Iya. 7 setel itu tidak sebanding ditambah buku-buku kitab, ditambah buku setahun, tidak sebanding dengan 2.900.000. Maka cepat mondok itu. Oke, jadi syaratnya cuma tadi niat ya Pak, Ya, niat orang tua dan niat anak Ya, untuk betul. bisa masuk pondok. Nah, saya kembali lagi ke Mas Komar nih Pak. Ya. Mas Komar, terakhir mungkin harapan dan visi dari Yayasan Al-Fadlu sendiri ke depannya seperti apa Mas? Baik. Untuk menciptakan generasi yang cerdas secara intelektual, baik kreatif secara teknologi dan tetap berakhlak mulia. Silakan. Ya, yang pasti yang kita harapkan kami dan orang tua, apapun yang menjadi niat baik orang tua memondokkan anaknya ke pondok pesantren, khususnya Al-Fadlu 7, semoga apa yang didapat anak ini, semoga ilmunya bermanfaat, ilmunya berkah dan barokah, dan semoga anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha. Semoga anak kita menjadi kebanggaan orang tua, kebanggaan bangsa dan negara dan agama. Terus untuk visi dan misi, yang pertama itu anak kita harus berakhlakul karimah. Itu yang pertama. Yang tadi yang disampaikan sama Bapak Kepala Sekolah Abdul Qadir, al ilmu bita'alum, mencari ilmu itu dengan belajar, wal barokah bil hikmah gitu. Jadi mencari barokahnya ilmu itu dengan berhikmah. Berhikmah kepada siapa? Ya kepada dewan guru, dewan ustadz dan ustazah gitu. Jadi sebelum anak ini mulai belajar, kita wajibkan anak ini terutama berakhlakul karimah dulu gitu. Terus yang kedua itu berprestasi gitu. Berprestasi itu anak kita walaupun di pondok, untuk orang tua itu jangan khawatir gitu. Contohnya ketua yayasan kita gitu. Ketua yayasan kita itu mondok dari kecil gitu. Sekarang alhamdulillah menjadi ketua DPRD gitu, Kota Batam. Dan pengasuh kita gitu juga, dari kecil di pondok sekarang alhamdulillah menjadi DPR RI. Sudah kali ke-3 atau ke-4 ya sekarang gitu. Kalau Pak Kamal sendiri udah kali kedua. Itu. Jadi untuk orang tua harus apa itu Pak? Harus semangat. Harus semangat memondokkan anaknya gitu. Jadi semangat. Jangan khawatir ya, jangan ragu-ragu gitu. Apalagi sekarang itu kan banyak program pemerintah yang mengutamakan santri. Apalagi anak ini hafal Al-Quran gitu. Ada beberapa bidang di pemerintah itu, contoh di polisi itu kan ada syarat-syarat kan. Ya, jadi ketika anak ini hafal berapa juz, 10 juz atau berapa, itu diprioritaskan gitu. Jadi itulah visi misi. Dan yang terakhir itu mandiri. Jadi otomatis anak ini masuk ke pondok harus mandiri, wajib itu. Karena apa? Karena kan jauh dari orang tua gitu. Jauh dari orang tua, apa-apa aja harus sendiri gitu kan. Waktunya dibatasin, kegiatannya diatur gitu. Jadi harus mandiri, betul-betul mandiri gitu. Itulah kenapa anak kita harus mondok pesantren gitu. Cukup. Baik, terima kasih Mas Komar. Bapak nih Pak,
Mas Komar tadi sudah menyampaikan harapan dan visi misinya. Nah, kalau Bapak sendiri bagaimana Pak? Silakan. Jadi gini, kepada segenap orang tua, jangan ragu untuk memondokkan anak. Di pondok itu bukan seperti yang digambarkan orang selama ini bahwa seram, tidak. Di pondok itu menyenangkan. Di pondok itu ada banyak mainan, artinya banyak permainan, ada bola, ada futsal, ada voli, ada mengutarakan atau mengeluarkan unek-uneknya atau apa semacam mengeksplorasi diri dalam hal keilmuan. Jadi sekali lagi apa yang disampaikan oleh Mas Komarudin tentang visi misi, jadi berprestasi dengan ilmu, teknologi dan agama, terus kemudian mandiri, ya, itu pasti karena kalau tidak dilatih dari sekarang, saya selalu pesan gini sama anak saya. Alhamdulillah tiga anak saya itu mondok, Pak. Saya pesan gini, kamu ya, bapak ini entah besok entah kapan akan mati. Kamu harus belajar mandiri dari sekarang. Nah, di mana kita belajar mandiri? Di pondok. Ketika kita ridho guru, ridho orang tua, ridho bismillah, insya Allah begitu. Jadi sekali lagi harapan yang saya sampaikan kepada orang tua, mumpung masih ada kesempatan dan kita juga diberi kesempatan, maka segerakan anak Anda diantar ke pondok pesantren dimanapun, yang penting berpesantren, syukur-syukur di Al-Fadlul 7 gitu ya. Amin. Insya Allah kita siap untuk membentuk anak menjadi anak yang berakhlakul karimah dan berprestasi. Insya Allah demikian. Baik, terima kasih untuk waktunya. Pak. Saya terima kasih ya. Saya terima kasih kepada Batam TV yang telah menginisiasi dan memberi kesempatan kepada kami berdua untuk dapat hadir di sini dan mengenalkan Pondok Pesantren Al-Fadlul. Sekali lagi saya sangat terima kasih. Mudah-mudahan ada di kesempatan lain kita bisa senantiasa berkolaborasi. Amin, Pak. Siap. Nah, Pak, terima kasih untuk waktunya sore hari ini, Bapak Abdul dan Mas Komar. Sama-sama. Semoga selalu bisa menginspirasi guru-guru di luar sana, baik guru yang mengajar di sekolah negeri maupun swasta dan ponpes pastinya. Amin. Selalu semangat untuk mengedukasi anak-anak Indonesia. Amin. Baik, pemirsa Batam TV, demikian Kepri Cerdas pada hari ini. Saya Kristi dan kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat menyaksikan program kami selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa. Batam TV, inspirasi Kepri.